Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Dwi Harjati SPD, Kepala SMP Negeri 5 Pemalang, menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru Karyawan, siswa-siswa SMP Negeri 5 Pemalang, dan juga para orang tua wali siswa, serta seluruh sahabat beriman, pecinta lingkungan hidup di seluruh Nusantara. Salam sehat. Pada hari ini, pagi ini kita akan menyampaikan atau berbagi ilmu tentang biopori. Pada channel YouTube kami, telah pada yang lalu itu ada Lisoba, Literasi Solusi Bencana, di mana SMP Negeri 5 Pemalang telah mengatasi permasalahan banjir, salah satu diantaranya dengan membuat kolam resapan dan lubang-lubang biopori. Nah, kali ini kita akan berbagi bagaimana itu biopori dan bagaimana cara membuat biopori. Biopori adalah lubang resapan yang dibuat dengan silindris, bentuk silinder yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air. Tujuan membuat lubang biopori adalah untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Manfaat biopori kalau secara ekologi dan lingkungan, yang pertama, memperluas bidang penyerapan air dengan menambah air tanah. Yang kedua, sebagai solusi penanganan limbah organik dengan pembuatan kompos. Ketiga, meningkatkan kesehatan tanah dengan memperbanyak rongga-rongga udara dalam tanah. Dan yang keempat, mengurangi genangan air dan resiko banjir. Untuk pembuatan biopori, kedalaman bisa dibuat, yang pertama membuat lubang. Ini kita peragakan. Lubang itu bisa dibuat dengan menggunakan alat seperti ini. Ini yang kita punya. Tetapi kalau sahabat di rumah bisa menggunakan alat yang lain yang mudah. Misalnya linggis. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk melubangi. Nah, lubang yang dibuat antara 30 cm, bisa bervariasi juga 50 cm atau 100 cm. Nah, itu mengenai lubang. Nah, diameternya biasanya sekitar 10 cm. Jarak antara biopori yang satu dengan biopori yang lain berkisar antara 50 cm sampai 100 cm. Nah, saya peragakan cara melubangi dengan alat ini. Pertama dilubangi, saya kira sahabat paham. Ya, demikian caranya. Nah, setelah kita lubangi dan kemudian tanah ini akan tertarik, kemudian diangkat. Nah, ini bisa dibersihkan. Ya. Begitu seterusnya sampai kedalaman sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya saya akan memperagakan cara menyiapkan pralonnya. Ini yang sudah kita buat di sekolah kita. Ini kira-kira 50 cm. Nah, pralon yang sudah disediakan ini kita lubangi. Setelah dilubangi, maka yang kita lakukan adalah dimasukkan ke dalam lubang yang sudah tersedia. Nah, setelah dimasukkan, ada lubang yang sudah tersedia, maka coba kita ambil nun sewu yang saya minta tolong daun-daun. Nah, yang kita uji lihat di sini, ini adalah biopori kita yang sudah kita kosongkan.
Maka kita ambil daun-daun kering, daun-daun bekas pangkasan, langsung ke dalam lubang biopori. Maaf karena saya tak pakai ini dulu. Ya, kenapa? Karena ini dalamnya 50 cm, jadi kita masukkan sampai sana. Seperti itu sampai dengan penuh. Ini bisa menampung banyak sekali daun-daun kering. Semua bisa kita masukkan ke sana, ya, sampai betul-betul padat semua. Jika anak-anakku di rumah membuat semacam ini, kira-kira kalau masih kosong, tidak masalah. Kita bisa mengambil juga sampah-sampah rumah tangga dari ibu di rumah, kacang panjang dan sebagainya, itu bisa juga dimasukkan. Nasi bekas itu juga bisa dimasukkan. Begitu seterusnya sampai penuh. Ya, sampai penuh. Setelah penuh, ini juga kita buat begitu rapat. Maka untuk mencegah kerawanan yang ditimbulkan akibat biopori ini, maka sebaiknya kita tutup. Pada tutup juga kita buat lubang-lubang biopori ini. Nah, seperti itu, ini yang kita buat. Nah, demikian cara membuat biopori yang sudah dilakukan di SMP Negeri 5 Pemalang. Dan perlu diketahui, jumlah biopori di area taman ini itu sekitar 27 buah. 27 buah ini kita bisa melihat di sini saja ada beberapa, 3 ini masih jaraknya masih harus bisa dibuat lagi, karena ini jarak antara biopori yang satu dengan yang lain masih 3 meter. Ini berarti bisa dibuat 2 lagi di antara ini, itu 27. Kemudian di area paving itu ada 30. Kemudian di lapangan upacara kita telah membuat 24 buah. Juga di tanaman obat keluarga itu ada 19 buah. Ini yang biopori dilakukan di dalam tanah. Belum yang ada di saluran-saluran. Ini baru kita fokus tentang cara pembuatan biopori yang bisa juga dilakukan di rumah kita masing-masing. Demikian sahabat pecinta lingkungan. Saya terakhir ini akan memperagakan biopori yang telah ada di SMP 5 yang telah dibuat pada November tahun 2020. Kali ini kita lihat ini sudah layak untuk dipanen. Biasanya pemanenan kompos itu dilakukan pada akhir musim kemarau. Karena apa? Karena kompos itu akan kita manfaatkan. Nah, contohnya ini yang tadi kalau kita lihat ada rumput-rumput seperti itu, sekarang sudah berubah menjadi tanah yang sangat bagus untuk media tanam. Bisa digunakan untuk menanam di pot atau mungkin di lahan-lahan kita. Itu demikian cara mengambilnya. Karena kebetulan ini bisa kita tarik, ini bisa juga diambil demikian. Kita akan memanen seluruhnya dan semuanya pada hari ini insya Allah ini sudah panen semua yang 27 biopori. Demikian sahabat pecinta lingkungan, tetap semangat, dan bagi anak-anak silahkan nanti kami akan memperagakan cara membuat biopori sederhana yang tidak menggunakan pralon. Kita ikuti untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memperagakan cara membuat biopori sederhana di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah, yaitu botol bekas air mineral. Bervariasi, bisa menggunakan yang panjangnya 30 cm atau mungkin bisa menggunakan botol yang kecil atau bisa juga menggunakan botol bekas minyak ataupun yang lain. Nah, caranya sama. Prinsip kita membuat lubang.
Juga pada bagian bawah ini kita lubangi. Dan yang dilubangi usahakan tidak sampai bagian atas. Kita sisakan. Kita sisakan bisa 10 cm dari atas. Kemudian yang bagian atas kita sobek, tapi jangan sampai putus. Tujuannya ini adalah untuk menutup lubang biopori tersebut. Begitu pula kalau kita menggunakan yang ukuran kecil. Ukuran kecil ini bisa digunakan kalau kita letakkan di dalam pot tanaman. Nah, saya akan peragakan, ini sudah kita siapkan lubang sesuai dengan ukuran. Nah, di dalam botol air mineral ini kita masukkan sampah organik yang telah kita miliki. Bisa berupa sampah-sampah daun kering, ini bisa sampai penuh. Bisa juga sahabat di rumah menggunakan sampah-sampah organik di rumah. Nasi ataupun sisa-sisa bahan makanan atau makanan-makanan sisa. Itu juga bisa dimasukkan. Akan lebih baik kalau kita membuat kombinasi 1:1 antara bagian yang berwarna coklat seperti ini sangat bagus. Kemudian juga yang banyak nitrogennya, yaitu yang basah, bisa. Tapi karena ini yang ada adalah yang kering semua, ya tidak apa-apa kita pakai yang ada. Tapi kalau yang dicampur dengan nasi bekas ataupun sisa-sisa makanan kita, itu akan lebih mempercepat. Kalau kita menggunakan demikian, maka setelah nanti diberi sampah yang basah, atasnya juga kita tutup dengan yang kering. Seperti itu. Nah, lalu kita masukkan. Bisa penuh begini atau bisa agak ke atas, nggak apa-apa. Lalu kita tutup. Nah, demikian cara membuatnya. Dan ini bisa kita buat bertahap. Misalnya hari ini, kemudian 3 hari lagi kita mendapatkan sampah kembali. Tidak apa-apa, ini dibuka, kita tekan lagi. Biasanya yang terjadi ini sudah mulai menyusut. Nah, kemudian kita masukkan sampah yang kedua itu. Lalu kita tutup lagi. Demikian cara membuatnya. Dan kepada anak-anak, silahkan dicoba di rumah. Buatlah minimal 1, kalau bisa juga lebih dari 1, karena ini nanti bisa kita panen setelah kira-kira 2 atau 3 bulan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.